Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jinia Putri, NPM 20150047, Prodi Pendidikan Vokasional Informatika 4A, mata kuliah Matematika Diskrit. Di sini saya akan menjelaskan dua penyelesaian soal matematika diskrit. Masuk kepada contoh yang pertama, yaitu proposisi berikut adalah identitas dalam berbagai bentuk. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita bisa lihat ada cara-cara mengekspresikan implikasi itu maka Q. Kemudian pada cara yang pertama yaitu jika P maka Q. Kita lihat pada contoh soalnya. Nah, jika hari hujan maka tanaman akan tumbuh subur. Otomatis di sini jika P maka Q, berarti jika hari hujannya sebagai P maka tanaman akan tumbuh subur sebagai Q. Oke, kemudian kita lihat pada cara yang kedua, jika P, Q, berarti jika tekanan gas diperbesar, mobil melaju kencang. Jika tekanan gas diperbesar sebagai P, mobil melaju kencang sebagai Q. Kita lihat pada cara ketiga, yaitu P mengakibatkan Q. Kita lihat pada contoh, es yang mencair di kutub mengakibatkan permukaan air laut naik. Berarti es yang mencair di kutub sebagai P mengakibatkan air laut naik sebagai Q. Kemudian cara yang keempat itu Q jika P. Kita lihat pada contoh yang keempat, orang itu mau berangkat jika dia diberi ongkos jalan. Otomatis orang itu mau berangkat berarti sebagai Q. Jika ia diberi ongkos jalan berarti sebagai P. Kemudian cara yang kelima, pada contoh yang keempat, Ahmad bisa mengambil mata kuliah hanya jika ia sudah lulus mata kuliah matematika diskrit. Berarti otomatis P sebagai Ahmad bisa mengambil mata kuliah diskrit. Kemudian hanya jika ia sudah lulus mata kuliah matematika diskrit sebagai Q. Kemudian cara yang syarat cukup untuk Q. Lihat contoh ke-6. Syarat cukup agar pom bensin muda adalah percikan api dari rokok. Syarat cukup agar pom bensin muda sebagai P. Kemudian percikan api dari rokok sebagai Q. Kemudian cara yang ketujuh, Q syarat perlu untuk P. Kita pada soal yang ketujuh, syarat perlu bagi manusia agar ikut Piala Dunia adalah dengan mengontrak pemain kenamaan. Otomatis di sini Q-nya itu syarat perlu bagi manusia agar ikut Piala Dunia, kemudian P-nya dengan mengontrak pemain asing kenamaan. Kemudian cara yang ke-8 itu Q bila mana P. Lihat pada soal ke-8, banjir bandang terjadi bila mana hutan ditebangi. Otomatis banjir bandang sebagai Q-nya bila mana hutan ditebangi sebagai P. Nah, selanjutnya kalau kita mengubah bentuk sebelumnya jadi bentuk lagi, maka tentunya akan seperti pada contoh 14. Yang pertama itu jika es mencair di kutub maka permukaan air laut naik. Jadi disinilah yang dimaksud jika P maka Q. Dan bentuk nomor 2, jika orang itu diberi ongkos jalan maka ia mau berangkat. Sebelumnya orang itu mau berangkat jika diberi ongkos jalan, berarti jika ia diberi ongkos jalan orang itu akan berangkat. Dan begitu juga dengan seterusnya. Selanjutnya contoh yang kedua, untuk menerangkan sebuah hotel, misalkan P pelayanannya baik dan Q tarif kamarnya murah, R hotelnya berbintang 3. Terjemahkan proposisi berikut dalam notasi simbolik menggunakan PQR. Yang A, tarif kamarnya murah tapi pelayanannya buruk. Jadi kita lihat, coba kita perhatikan tarif kamarnya murah. Dia adalah pernyataan Q, tapi pelayanannya buruk berarti pernyataan R. Pernyataan P adalah pelayanannya baik, sehingga kalau pelayanannya buruk berarti negasi P. Dapat ditunjukkan notasinya sebagai
dan negasi P. Yang B, tarif kamarnya mahal atau pelayanannya baik namun tidak keduanya. Nah, untuk memastikan tarif kamarnya mahal berarti dia adalah negasi I, atau pelayanannya baik berarti adalah permintaan P namun tidak keduanya. Ingat bahwa ketika kita menggunakan atau namun bukan keduanya itu adalah eksklusif or yang ditandai dengan bulatan dengan tanda tambah di dalamnya, sehingga untuk D negasi I eksklusif or P. Kemudian untuk yang C, salah bahwa hotel berbintang 3 berarti tarif kamarnya murah dan pelayanannya buruk. Berarti kata salah langsung kita buat dengan negasi dan kita buat dalam kurung hotelnya berbintang 3. Di dalam kurung karena pernyataan dalam tarif kamarnya murah dan pelayanannya buruk, sehingga untuk tarif kamar murah